Wah, berat mataku. Wah, cepet. Apa ya? Cari ya coba. Hah? Mosok sih kakek nge-game? Coba-coba kalian. Kak hoak kayak. Apa itu teknologi? Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne dan logos. Tekne sendiri bisa dikatakan bagaimana kita memperoleh sesuatu, sedangkan logos itu adalah bagaimana pikiran kita diaplikasikan. Sehingga saya kemas lebih singkat, yaitu teknologi dikatakan sebagai bagaimana kita mengaplikasikan apa yang ada di pikiran kita menjadi sesuatu yang nyata, bisa berupa alat. Teknologi sendiri lebih banyak digunakan dalam bidang industri, terutama di era digital ini. Dalam era digital ini, sudah banyak perkembangan teknologi yang digunakan, baik dalam e-commerce maupun game. Dalam game sendiri, semakin hari perangkat semakin bagus, dan juga software game sudah semakin menyerupai dunia nyata. Untuk AI sendiri, kecerdasannya juga sudah semakin hebat, sehingga bisa mempermudah pekerjaan para manusia dalam menangani customer service. Lalu, dampak positif apa saja yang didapatkan dengan adanya teknologi ini? Pertama, dalam bidang kesehatan. Teknologi membantu untuk melakukan manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar. Tenaga medis atau yang berkepentingan hanya perlu memasukkan data pada kartu tersebut, lalu masyarakat bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Teknologi juga dapat diterapkan pada alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. Kedua, dalam bidang bisnis. Teknologi dapat diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet sehingga dua pihak dapat melakukan transaksi tanpa bertemu secara langsung. Dan yang ketiga, dalam bidang pendidikan. Teknologi dapat memudahkan guru maupun siswa untuk mengakses informasi yang dibutuhkan selama pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan teknologi sebagai media atau platform pembelajaran. Namun, selain dampak positif yang didapatkan, terdapat juga dampak negatif dari adanya teknologi ini. Yang pertama, maraknya pelanggaran hak cipta. Kemajuan teknologi seringkali disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pembajakan software, penggandaan hingga pemakaian karya tanpa izin pembuat karya tersebut. Pelanggaran hak cipta tersebut pastinya sangat merugikan produsen serta merugikan konsumen, karena mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk aslinya. Yang kedua, sering terjadinya kejahatan cyber atau cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contohnya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, perjudian online, dan lain sebagainya. Kejahatan cyber ini tentunya membuat kerugian yang cukup besar karena juga dapat terjadi secara lintas negara. Dan yang ketiga, serta yang paling sering dirasakan adalah berbahaya bagi kesehatan. Dengan menggunakan teknologi dalam jangka waktu yang cukup panjang, dapat menyebabkan pandangan menjadi sering blur atau membuat mata menjadi kering. Selain itu, juga bisa merasakan nyeri pada area tubuh lain seperti kepala, leher, dan atau bahu. Apabila sudah berdampak yang cukup serius, penggunaan teknologi juga mampu menyebabkan penyakit kanker akibat terpaparnya zat-zat radioaktif yang dapat menumbuh kembangkan sel kanker di dalam tubuh manusia. Ada banyak ide untuk mengurangi dampak negatif dari teknologi. Yang pertama dengan menggunakan digital well-being, di mana pengguna bisa mengatur berapa lama pemakaian gadget dalam sehari. Karena kita dapat menggunakan set timer dalam gadget kita, sehingga metode ini berguna sekali bagi kita agar tidak kecanduan dari bermain gadget. Kita juga bisa memastikan gadget saat sedang bekerja agar kita menjadi lebih produktif. Hal ini dapat menyebabkan kita menjadi lebih fokus dalam setiap pekerjaan kita dan dapat memiliki efisiensi waktu. Nah, dan selain itu, kita juga dapat melakukan aktivitas atau hobi kita yang tidak memerlukan gadget.
seperti berolahraga, memancing, dan berwisata, membaca buku, atau bermain bersama teman. Dari situ, kita juga bisa mengurangi pemakaian gadget dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari situ juga kita dapat meningkatkan skill-skill yang kita miliki setelah kita melakukan aktivitas itu. Maka dari itu, kita perlu untuk mengurangi pemakaian gadget kita dan menggunakannya hanya untuk hal-hal yang sekiranya penting. Walah, pantas saya aku kebanyakan lihat layar ini. Yesus, tutup aja biar matanya nggak sakit. Nah, wah, nah gini loh, nah baca buku kan biar. Coba.